Berikutnya adalah kegiatan musyawarah kelurahan pendaftaran DTKS tahap 3, sorry. Nah, ini dasar hukumnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan seperti apa yang disampaikan Bu Kadis, bahwa DTKS adalah pintu masuk bagi warga masyarakat yang memang merasa miskin, tapi belum dapat bantuan sosial, ya. Tapi ini tidak serta-merta setelah masuk DTKS bisa mendapatkan bantuan sosial, ya, karena memang bantuan sosial itu ada kuota dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seyogianya sebenarnya memang tetap harus masuk di dalam DTKS walaupun memang kuotanya terbatas. Pada suatu ketika dilakukan pemutakhiran bisa saja terjadi yang ada di DTKS ini bisa mendapatkan bansos. Nah, penggunaan bansos ini ada yang untuk APBN, ya, DTKS ini APBN, PKH, BSP, PBI, bahkan sekarang namanya ada yang BLT BBM, untuk APBD ada program KLJ, KAJ, KPDJ, KJP+, KJMU, dan sebagainya. Nah, tujuan pelaksanaan mengajak peran serta aktif seluruh unsur elemen masyarakat dalam melakukan identifikasi awal sehingga diperoleh data yang valid. Yang berikutnya memberikan penilaian, ya, secara objektif dan selektif sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan untuk menentukan warga masyarakat yang berhak atau tidak masuk dalam tahap selanjutnya. Berikutnya lagi, ya, ini tahapan pelaksanaan muskel kita, sosialisasi sebenarnya rencananya kemarin, ya, ini belum diperbaiki, rencananya kemarin kita sosialisasi, namun diundur pada hari ini, ya, tanggal 11 November, karena kemarin kami di Dinas Sosial Provinsi ada kegiatan rapat dengan DPRD Komisi E di Puncak, seperti itu, untuk melaksanakan kegiatan anggaran 2023, seperti apa yang disampaikan Bu Kadis tadi, bahwa memang di 2023 ini khusus yang untuk penyediaan PKD, ya, itu ditambah kuotanya, namun nilai bantuannya diturunkan dari awalnya semula 600.000 menjadi 300.000. Itu yang agenda yang memang nanti akan saya sampaikan tambahannya, ya, setelah informasi tahap pelaksanaan muskel ketiga. Nah, ini sosialisasi tanggal 11 November. Yang berikutnya adalah pengiriman surat edaran muskel. Nah, kami akan sampaikan surat edaran muskel kepada Pak Lurah seprovinsi DKI Jakarta di tanggal 14 November 2022. Dan kita sudah ada juknisnya, ya, SK Kepala Dinas yang terbaru terkait muskel dari kegiatan ini. Nah, berikutnya lagi adalah pramuskel. Pramuskel di tanggal 15 sampai dengan 21 November 2022, data secara keseluruhan untuk pendaftaran tahap 3 ini akan disampaikan Pusdatin Jamsos kepada unsur Pendamsos, ya. Pendamsos akan disampaikan kepada RT RW. Nah, memang pada kegiatan pramuskel ini tadi malam juga sudah disampaikan oleh anggota dewan bahwa kegiatan pramuskel ini juga harus benar-benar dilaksanakan oleh RT RW, di mana data itu memang harus benar-benar dilihat, gitu, ya, dilihat kondisi existing warga yang bersangkutan. Apabila memang dikategorikan miskin, sampaikan di situ layak, ya. Tapi lihat lagi variabel yang memang menjadi khas daerah kita yang sebelumnya saya sudah sampaikan tadi di dalam SK GUPS 1250/2020. Jadi tidak ada yang kita lihat di sini ada unsur subjektivitas dari unsur RT RW, ya, karena memang kelemahan dari muskel ini kadang terjadi di lapangan. RT RW-nya karena ada tetangga terdekat yang memang dianggapnya memang sebenarnya kalau kategorinya masih dianggap mampu lah, dibandingkan ada tetangga yang jauhnya lebih miskin, seperti itu misalnya. Itu harus benar-benar objektif menilainya, seperti itu. Inilah sebenarnya kuncinya dari pramuskel ini, menentukan dari unsur RT RW-nya dan diberikan kesempatan yang panjang ini kepada RT RT-nya agar benar-benar melihat. Biasanya memang waktu pramuskel ini terbatas, tapi sekarang kita tambah waktunya, ya, dari mulai tanggal 15 sampai dengan 21 November 2022. Benar-benar diteliti, ya, teliti datanya yang ada yang diberikan oleh Pusdatin. Berikutnya lagi ada pelaksanaan muskel 22 sampai dengan 22 November sampai dengan 30 November. Saya berharap di sini dukungan dari lurah, ya,
untuk membuat jadwal pelaksanaan muskel di tanggal 22 sampai tanggal 30 November. Berikutnya lagi pengolahan data 1 sampai dengan 4 Desember 2022, dan terakhir kita berharap ini tepat waktu penginputan daftar sasaran tetap dalam aplikasi 6NG. Selanjutnya, nah ini kami sampaikan data DTKS pendaftaran tahap 3 ya, yang memang sudah kita padankan dengan Dinas Dukcapil dan Bapenda. Di sini ada sebanyak 724.865 warga masyarakat yang mendaftar dalam dtks.jakarta.go.id. Ternyata setelah kita padankan dengan Bapenda, yang memiliki kendaraan mobil ada 32.368. Yang memiliki rumah atau lahan dengan NJOP di atas 1M, tentunya ini kita padankan dengan Bapenda juga, ada 3.337 ya. Pemilikan mobil dan NJOP ini ada 2. Pemilikan mobil dan NJOP di atas 1M 346. Dan ternyata ada anggota keluarga juga yang sudah ada di DTKS. Ada 245.208. Inilah kondisi di mana mungkinnya ada memang yang belum masuk anggota keluarganya, mereka mau mendaftarkan lagi ke dalam DTKS seperti itu. Berikutnya lagi. Next. Oke, jadi ini adalah data fix-nya yang memang dilanjutkan ke tahap muskel. Ini ada 661.347. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya lagi, ini adalah lampiran-lampiran ini pelaksanaan muskel ya. Tentunya ini sudah biasa dilakukan unsur lurah, dari waktunya, metodenya, pesertanya, dan juga sarana-prasarana. Next saja, next. Nah, ini peserta muskel dari anggota DPRD, kader Dasawisma, PKK, ketua atau pengurus RT. Kalau saya di sini berharap wajib ya bagi pengurus RT RW hadir di dalam muskel ini, karena ini agenda untuk memusyawarahkan, memufakatkan kelayakan dari pendaftar DTKS tahap ketiga. Ketua pengurus RW, anggota LMK, petugas pendamsos pastinya ya, dan juga unsur jajaran lurah. Berikutnya lagi. Nah ini, tata caranya itu sebenarnya sudah ada di dalam Juknis ya, nanti kita sampaikan secara keseluruhan, kita sosialisasikan Juknisnya kepada jajaran lurah, sehingga ini tidak perlu saya bacakan lagi. Lanjut lagi. Lanjut, ya. Nah ini adalah lampiran dalam Juknis ya. Ada daftar awal muskel. Lanjut lagi, lanjut. Pedoman kriteria kemiskinan DTKS, ini sudah ada di dalam Juknisnya juga. Ya, berikutnya. Berita acara hasil muskel ini paling penting ini, berita acara hasil muskel yang memang ditandatangani oleh Bapak Lurah. Berikutnya, notulen hasil musyawarah kelurahan, ini juga harus disertakan. Daftar hadir hasil musyawarah kelurahan. Berikutnya lagi. Nah ini, oke itu yang 3 agenda ya Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Kadis ya, bahwa memang kita di sini juga akan memberikan informasi terkait penyediaan alokasi bansos dalam rangka pelindungan sosial tahun 2023 yang baru sekali tadi malam ya kita rapatkan dengan DPRD untuk 2023. Bansosnya ini seperti contohnya KLJ, KPDJ, KAJ, dan Kartu Peduli Anak Remaja Jakarta. Ini rencana bansos tahun 2023 untuk KLJ akan ditambah ya 2 kali lipat ya. Tentunya ini ada kebutuhan dalam DTKS yang akan kita ambil datanya ini nanti dari data P3KE ya. Program penghapusan kemiskinan ekstrim, karena ini ada Impres Presiden ya, nomor 4 2022, di mana nanti datanya itu akan
kita langsung tarik dari data P3KE yang memang sudah di ranking data warga seluruh DKI Jakarta. Tapi berbasis DTKS Februari 2022. Seperti itu. Berikutnya juga KPDJ yang di awal 2022 ada 14.060. Bansos di 2023 akan meningkat 21.892. Ini menjadi tambahan yang perlu kita cari 7.832. KAJ 8.952. 2023 15.917. Nah, ini kebutuhan DTKS-nya 6.965. Nah, untuk peduli anak remaja, karena memang sekarang ada aturan baru di Pergub 44 2022 tentang bansos dalam rangka perlindungan sosial, bahwa semuanya harus berbasis DTKS. Sehingga ini kebutuhannya di 2023 ini 10.338 anggarannya. Butuh di dalam DTKS ini 7.535. Kita memang ada kesulitan nih. Kita akan cek lagi di lapangan kondisi memang untuk penerima KPARJ dari orang tuanya yang meninggal karena COVID ya. Walaupun memang COVID-nya sudah dari 2 tahun yang lalu, 2020-2021, tapi kita akan cek lagi di lapangan. Nah, ini kebutuhan Bu Rekol ya. Bu Rekol ini adalah buka rekening kolektif yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Bank DKI ya, kebutuhan-kebutuhan di mana dalam membuka rekening buku baru ya, dan juga pemberian ATM untuk create PIN, itu semua harus ada Bu Rekolnya. Nah, ini adalah tugas Pendamsos, luar biasa tugas Pendamsos, mohon dukungannya sekali lagi. Di sini untuk KAJ ini ada 50 variabel, dari mulai ID DTKS, nama, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, dan seterusnya. Ini sampai 50. Ini kebutuhan Bu Rekolnya Bank DKI dalam membuka rekening penerima manfaat baru yang belum sama sekali mempunyai rekening. Seperti itu. KLJ juga sama. Seperti itu. Berikutnya lagi, KPDJ juga ada malah 51 keterangan di sini yang harus diberikan informasinya. Nah, KPARJ ini luar biasa, ada 72 variabel. Ini memang yang harus kita penuhi kebutuhannya sampai akhir Desember. Dan di tahun 2023, bulan Januari, diharapkan ada penetapan keputusan gubernur untuk penerima manfaat secara keseluruhan dari penyediaan PKD 2023. Demikian Bapak Ibu sekalian,